Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, Mustafa Ahmad Badu. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Ira Permasanti Rahmadewi, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan analisis keefektifan dan keefisienan dari sistem informasi manajemen pada suatu perusahaan furnitur yang bernama Hes Furnitur. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama adalah Alim Ganang Pambudi, yang kedua ada saya sendiri yaitu Muhammad Rafli Ferdiansyah, dan yang terakhir ada Nagusta Tribudiawan. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, berikut merupakan penjelasan dari profil UMKM-nya sendiri. Di sini kami menggunakan UMKM Hes Furniture, di mana UMKM ini berdiri sekitar tahun 2018 dengan pemilik bernama Dermawan. Untuk UMKM-nya sendiri, di sini UMKM-nya memproduksi sebuah furniture ataupun berkakas pengisi rumah, di mana untuk proses penjualannya sendiri, UMKM Hes Furniture ini bersifat make to stock, di mana mereka membuat make di Bantul, kemudian dikirim dan dijual di dekat Universitas Islam Indonesia atau di Jalan Kaliurang kilometer 13. Nah, selain mereka menggunakan proses penjualan make to stock, mereka juga nggak menutup kemungkinan buat menyediakan sistem pre-order di mana customer dapat melakukan custom dengan menyesuaikan spesifikasi dari furniture-nya sesuai dengan yang mereka inginkan. Berikutnya merupakan latar belakangnya. Seperti yang tadi saya jelaskan, Hes Furniture ini merupakan sebuah UMKM yang memproduksi barang furniture atau perabot rumah tangga, nah, di mana segmentasinya itu ada masyarakat umum, pemilik sewa kos-kosan, serta mahasiswa. Karena lokasinya dekat dengan jalan raya, serta dekat dengan lokasi kampus Universitas Islam Indonesia. Nah, namun dikarenakan lokasinya ini dekat dengan Universitas Islam Indonesia, dekat dengan jalan raya, di dekat jalan raya, di tempat lokasi yang banyak penduduknya gitu. Jadi dalam persaingannya itu menjadi semakin ketat, di mana setelah kami cari informasi dari radius 5 km Universitas Islam Indonesia saja, itu terdapat banyak sekali usaha-usaha furniture gitu. Selain Hes Furniture, terdapat lebih dari 10 usaha yang terbuka, mereka berjualan itu furniture. Jadi guna meningkatkan penjualan serta mampu bersaing, itu kami ingin mengimplementasikan sistem informasi. Baik, setelah latar belakang tadi didapatkan rumusan masalah, bahwasannya permasalahan yang diangkat dalam tugas kali ini adalah perancangan sebuah sistem strategi bisnis pada UMKM Hes Furniture dengan mengimplementasikan sistem bisnis informasi untuk memudahkan dan memanajemen inventory. Dengan tujuannya sendiri di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu cost, ya, biaya, mengurangi pemborosan, dan juga biaya yang terkait dengan manajemen inventaris secara manual, di mana di Hes Furniture itu untuk manajemen inventory-nya, manajemen gudangnya itu masih secara manual. Jadi mereka itu menulis gitu, jadi butuh biaya-biaya tambahan. Kemudian ada produktivitas, jelas dengan sistem informasi mereka dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja sehingga usaha mampu bersaing di pasar, dan nggak hanya bersaing di sekitar UI saja, tapi juga dapat bersaing di pasar yang lebih luas. Untuk stoknya sendiri, ya memiliki resiko dalam kesalahan dari sumber daya manusianya dalam menginput nilai, serta memiliki risiko kekurangan dan juga kelebihan dalam persediaan atau stoknya. Baik, berikutnya merupakan batasan sistem. Batasan sistem akan dijelaskan oleh Rafli. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan terkait batasan sistem. Adapun batasan sistem merupakan suatu daerah yang membatasi antara satu sistem dengan satu sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan dan menunjukkan ruang lingkup atau skup dari sistem tersebut.
Nah, berikut merupakan model sistem dan juga boundary system atau batasan sistem pada perusahaan Hess Furniture. Adapun pada bagian input terdapat raw materials atau barang mentah. Yang kedua ada sumber daya manusia atau karyawan yang bekerja. Yang selanjutnya adalah peralatan produksi. Yang selanjutnya adalah modal usaha. Dan yang terakhir adalah desain produk yang akan dibuat pada proses produksi furnitur. Yang kedua yaitu adalah proses. Proses menjelaskan seluruh proses yang akan terjadi pada operasional perusahaan Hess Furniture. Yang pertama yaitu adalah pembelian bahan baku, yang kedua adalah produksi, yang ketiga adalah pemasaran dan penjualan, dan yang terakhir adalah quality control. Yang selanjutnya yaitu adalah output. Output dari proses dan input ini adalah pertama barang jadi, dan yang kedua adalah pendapatan. Lalu di bawah terdapat evaluasi. Evaluasi merupakan hal-hal apa saja yang harus kita periksa agar operasional perusahaan tetap berjalan dengan baik. Yang pertama yaitu adalah kualitas produk, yang kedua yaitu adalah efektivitas penjualan, dan yang terakhir adalah keuangan. Adapun pada bagian atas terdapat boundary system atau batasan sistem. Nah, terdapat tiga faktor yaitu adalah promosi dan pemasaran, yang kedua yaitu adalah pengelolaan stok, dan yang terakhir ada pencatatan transaksi digital. Nah, berikut merupakan penjelasan dari boundary system. Yang pertama yaitu promosi dan pemasaran. Hal ini dikarenakan perusahaan masih menggunakan promosi dan pemasaran secara manual tanpa adanya platform digital, sehingga harus dilakukan digitalisasi pemasaran untuk meningkatkan penjualan dan profit. Yang kedua yaitu adalah pengelolaan stok. Nah, dalam pengelolaan stok ini, perusahaan masih menggunakan peramalan produksi dan rencana penyimpanan gudang secara manual, sehingga memungkinkan terjadinya overstock. Dan yang terakhir yaitu adalah pencatatan transaksi. Pencatatan transaksi keuangan masih dilakukan dengan pembukuan manual, sehingga memungkinkan banyak terjadinya error dalam pencatatan transaksi. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah usulan penggunaan SIM. Di sini terdapat beberapa faktor. Yang pertama yaitu adalah manajemen. Nah, terdapat supply chain management stock. Yang kedua adalah proses produksi. Yang ketiga adalah strategi pemasaran. Untuk yang kedua yaitu ada organization. Yang pertama yaitu adalah struktur organisasi dan juga pengembangan sumber daya manusia. Yang selanjutnya yaitu adalah teknologi atau isinya adalah smartphone dan sistem pembayaran. Selanjutnya adalah sistem informasi. Yang pertama yaitu pengelolaan data secara otomatis dan penggunaan sistem real-time serta terintegrasi. Nah, yang selanjutnya itu adalah business solution atau solusi bisnis. Yang pertama yaitu penggunaan aplikasi atau software dalam pengelolaan data. Yang kedua yaitu melakukan pemasaran secara online. Yang selanjutnya yaitu adalah business challenge. Nah, berikut merupakan tantangan bisnisnya. Yang pertama yaitu proses pencatatan masih dilakukan secara manual, dan yang kedua yaitu segi pemasaran masih dilakukan secara konvensional. Nah, berikut merupakan bisnis challenge. Yang pertama yaitu proses pencatatan masih manual dengan tidak adanya data operasional yang real time dan terintegrasi sehingga hal ini dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai target penjualan. Yang kedua yaitu segi pemasaran masih konvensional. Hal ini berarti pemasarannya masih cukup sempit sehingga diperlukan sistem pemasaran secara online untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini bisnis challenge. Buat yang pertama, proses pencatatan masih manual dengan tidak adanya data operasional yang real time dan terintegrasi, sehingga hal ini dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai target penjualan. Nah, selanjutnya dari segi pemasaran masih konvensional. Hal ini berarti pemasarannya masih cukup sempit, sehingga diperlukan sistem pemasaran secara online untuk menjaga pasar yang lebih luas. Nah, sistem informasi manajemennya, yang pertama ada supply chain management stock. Sebelum melakukan proses produksi, toko has furnitur membutuhkan produk. Nah, produknya ini dari gudang yang akan dikirimkan. Nah, selanjutnya ada proses produksi. Proses yang dilakukan has furnitur dalam produksi satu produk barang, yaitu yang pertama ada dempul yang digunakan untuk mengisi celah retak atau cacat kecil pada permukaan kayu atau bahan lain sehingga membantu
menciptakan permukaan yang halus dan bebas cat. Nah, untuk proses selanjutnya ada proses pengecatan. Nah, itu disesuaikan dari kebutuhan konsumen, warna merah, putih, atau biru. Nah, selanjutnya pengurusan produk, pemasaran produk. Nah, untuk pemasaran produk Has Furniture saat ini hanya masih menggunakan produk pada display toko. Nah, next, di sistem informasi organisasional, buat yang pertama itu struktur organisasinya dalam di sini di Has Furniture itu masih cukup sederhana, yaitu pemilik UMKM serta terdapat 3 karyawan. Nah, selanjutnya adalah pengembangan SDM. Untuk pengembangan sistem informasi manajemen karyawan perlu pelatihan agar berjalannya operasionalnya dapat berjalan efisien dan optimal. Nah, selanjutnya sistem informasi teknologi. Yang pertama itu ada smartphone, yaitu perangkat memiliki fungsi yang lebih kompleks dengan permukaan layar sentuh, akses internet, dan memiliki sistem operasional yang canggih. Nah, perangkat ini berfungsi sebagai alat komunikasi antara furnitur dengan pelanggan. Nah, selanjutnya ada sistem pembayaran. Metode yang digunakan untuk mentransfer uang atau nilai ekonomi dari satu pihak ke pihak lain sebagai pembayaran atas suatu barang atau jasa. Nah, instrumen pembayaran yang tersedia yaitu uang tunai, transfer bank, dan QRIS. Nah, selanjutnya bisnis solusinya. Nah, di sini yang pertama yaitu penggunaan aplikasi atau software untuk pengelolaan data menjadi semakin krusial dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan terkoneksi. Nah, otomatisasi pengelolaan data dapat meningkatkan efisiensi operasional karena banyak tugas dapat dilakukan secara cepat dan akurat. Selain itu, data dapat diakses dan diperbarui secara real-time, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Selanjutnya, ada pemasaran online itu dapat menjangkau audiens yang lebih luas secara global. Dengan adanya internet, bisnis dapat mencapai pelanggan potensial di berbagai lokasi geografis tanpa batasan wilayah. Nah, pemasaran online seringkali lebih ekonomis dibandingkan dengan metode pemasaran konvensional seperti iklan, cetak, atau televisi. Nah, berikutnya di sini ada dokumentasi dari kita survei UMKM di Has Furnitur. Oke, cukup. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.